Oke. Semua mute. Shalom semua, selamat malam. Selamat malam, shalom. Selamat malam, shalom. 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 Shalom, shalom. Sekarang orang memulai, orang sharing di malam hari ini. Orang angkat satu pujian, kecaplah dan lihatlah. Next. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Kita angkat pujian, sekali lagi bejanamu. Kekuatan di jiwaku. Oke, pulang. Kekuatan di jiwaku. Ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Oh, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita masuk dalam doa dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas kesempatan bagi kami semua terkumpul melalui virtual Zoom. Saat ini kami akan hendak membaca serta merenungkan dan juga sharing tentang pengalaman-pengalaman bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya dari awal hingga akhirnya ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita buka dalam Roma 12. Jadi ini ada dua pasal Alkitab yang tolong membaca. Next, Bella.
Yang pertama, Roma 12 ayat 16. Sekali lagi, Roma 12 ayatnya yang ke-16. Lalu yang kedua yaitu Kolose 3 ayatnya yang ke-14. Kolose 3 ayatnya yang ke-14. Saya akan baca yang pertama yaitu Roma 12 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kemudian yang kedua yaitu Kolose 3 ayatnya yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini, Bella bisa di next atau saya yang klik ini? Lagi? Oke. Tadi. Next ya, oke. Tema kali ini saya ambil tentang toxic relationship atau kasih yang salah. Jadi saya jelaskan dulu apa itu toxic relationship. Toxic relationship itu adalah hubungan yang merujuk pada perilaku-perilaku yang beracun, yang berpotensi merusak fisik maupun emosional diri sendiri atau pasangan. Nah, perilaku-perilaku beracun ini bisa membuat orang kesehatan atau emosional orang itu bisa rusak. Misalnya dalam hubungan-hubungannya orang itu orang dapat perlakuan yang tidak baik yang bisa membuat orang berubah dari yang baik ke hal yang buruk. Bisa jadi orang ada trauma, ada tekanan, ada rasa percaya diri itu rendah, atau bisa jadi orang itu selalu merasa rendah. Kalau dalam toxic relationship ini bukan hanya antar pasangan atau pacaran, tapi bisa dalam lingkungan teman, sekolah, pekerjaan, keluarga, atau lingkungan di tetangga. Next, Bella. Halo yang baru masuk. Oke, jadi di sini ada pertanyaan diskusi tentang toxic relationship. Mungkin teman-teman dari pertanyaan pertama mungkin pernah merasakan pengalaman dalam toxic relationship atau hubungan tidak sehat. Bisa dari sisi pelaku, korban, ataupun saksi. Mungkin saya percaya di sini tidak ada pelaku, mungkin bisa dari korban atau saksi. Kemudian yang kedua, dampak yang dirasakan akibat hubungan yang toksik. Lalu yang ketiga, langkah yang orang bisa ambil untuk keluar dari toxic relationship. Oke, bisa siapa yang mulai? Mungkin ada pengalaman. Adakah pengalaman teman-teman semua? Ayo pembukaan. Oh ya, Nisa. Silakan Nisa. Ini kalau ini bukan saya yang merasakan ya sebelumnya, cuman saya sebagai saksi yang melihat dari pergaulan saya yang sudah tidak lagi di Parigi, sudah pindah di tempat studi begitu. Nah, banyak orang beranggapan kalau di pendidikanku di
sekarang ini, studi ini, itu harus yang semuanya harus berperilaku baik begitu. Kayak orang-orang bilang kayak hidupnya suci sekali begitu. Tapi kalau dari pengalaman saya yang saya dapat itu sama sekali tidak. Jadi kayak mungkin kayak yang belum masuk begitu, kayak seperti kalian belum mengenal ke dalamnya itu dari pendidikan yang saya jalani saat ini, karena beranggapan semuanya suci begitu, padahal ketika kita masuk di dalam, yang anggapan-anggapan itu kayak sirna semua. Karena satu contoh saya ambil hubungannya teman dekatku. Awalnya itu baik, tidak seperti biasa, kayak tidak kayak orang pertama kali baku kenal begitu, pasti kayak kita lihat kayak orangnya baik-baik, ini tidak akan berarti ini bisa berteman dengan kita begitu. Tetapi pas lama kelamaan terus dia sudah mulai mengenal pertemanan di daerah sana di tempat pendidikan itu, ini teman saya cewek, terus dia mengenal lawan jenisnya begitu, diperkenalkan oleh salah satu temanku. Terus ketika dia kenal, ternyata dia mempunyai hubungan yang dengan salah satu temanku. Terus dari hubungan itu awalnya baik begitu, awalnya baik, tidak bagaimana, dan lama kelamaan saya dengan temanku itu kayaknya mulai curiga dengan perilakunya. Dan ketika saya tanya kayak baku cerita-cerita tapi khusus kita tiga saja itu tanya, pacaran ini selama ini bagaimana, terus dia jujur kalau selama ini pacarannya tidak baik begitu, kurang sehat. Dalam artian bukan yang bagaimana, karena yang temanku itu bakos, yang satu tinggal di rumah. Jadi kalau kos itu kan biasanya ada kebebasan kan, tidak seperti asrama begitu harus ada waktu-waktunya. Tapi kalau kos itu bebas, apalagi ini campuran, tidak disatukan begitu kos putri dengan kos pria begitu. Ini bergabung begitu. Jadi Ngelek. Nesa aman Nesa. Jojo menang Nesa. Jojo menang. cowoknya ini sering datang ke kos. Datang itu bukan jam untuk tidur begitu. Dalam artian berarti dia harus kayak kita. Kenapa begitu? Jam punya kerja begitu. Jadi waktu untuk bertemu dengan itu jam-jam begitu. Kayak mungkin sedikit kayak kurang masuk akal, tapi kita tanya lagi, memangnya di dalam kamu melakukan apa? Soalnya dari kesaksian teman-teman kos itu yang selalu bilang sama saya bahwa kalau dalam kos itu gelap begitu. Jadi kita juga penasaran, apa gelap begitu kan? Jelas orang pikirannya tentu ke arah negatif kalau hal-hal yang begitu. Dan akhirnya setelah kita tanya-tanya, dia jujur kalau pacarannya sudah tidak baik, tidak sehat begitu, sudah ada perilaku yang kurang terpuji begitu. Dan akhirnya dampaknya itu yang kita rasakan, yaitu sebagai teman dia saja begitu keluar bagaimana, tetapi ketika dia sudah mulai pacaran, sudah mulai tahapnya dengan cara pacaran yang kalau bagi saya kurang baik begitu. Jadi kalau apa-apa kita keluar, aduh cowokku tidak kasih begitu, aduh cowokku kalau ini marah begitu. Terus pernah juga dia bicara tentang cowoknya, kalau cowoknya itu ada mungkin
fisiknya dianggap kayak kurang baik begitu sama cowoknya. Karena mungkin orangnya apa orang itu humoris gitu, jadi dia cuma anggap itu main-main. Tapi kalau bagi kita itu kalau dalam yang kita baca kayak rasanya kayak bukan cuma main-main, kayak betulan dia bilang begitu. Apa maksudnya tanggapannya itu dia serius, cuman teman ini kayak bermain-main begitu. Terus sudah akhirnya dampak-dampak itu yang semakin membuat kita kayak tidak merasa tidak nyaman sebagai teman. Begitu apa-apa dia tidak bisa sama-sama dengan kita. Terus kalau apa-apa tunggu sampai kreatifnya. Kalau mungkin saya maksudnya privasi tidak terlalu membuka segalanya. Ini saya ingin cerita bagaimana cara dalam ini, contohnya pacaran yang tadi. Ya, Oh, masih ada. keluar. Jojo menang Nisa. Jojo menang. Leka ya Nisa. Nisa, sambil orang tunggu Nisa kembali ulang, mungkin ada teman-teman yang lain bisa berbagi sedikit. Ini toxic relationship bisa dari lingkungan teman atau keluarga ya. Oke. Dengeran suaraku? Ya, Ada Kak. jelas. Silakan jelas. Ayo guys, lebih fokus lagi. Iya, sambil menunggu Nesa Kak, mungkin diselingin lah ya. Iya. Ya sudah ada, Deng. Nesa dulu. Nisa, Nesa, Tapi habis kasihin saya. Nesa, oke saja. Oke, tunggu dulu. sip. Tunggu dulu. Boleh saya bertanya? Coba Piol sorong siapa yang pegang screen kembali ke materi sebelumnya, slide sebelumnya. kembali Bel. Relationship toxic relationship menunjuk pada sebuah hubungan yang ditandai dengan perilaku beracun yang berpotensi merusak fisik maupun emosional diri sendiri atau pasangan. Hubungan ini tidak hanya bisa terjadi pada pasangan kekasih. Nah, saya tanya dulu, karena kan ini Piol kan yang memberikan materi. Tanya sama Piol, coba Ngana jelaskan lebih rinci apa itu toxic relationship. Kalau menurut saya toxic ini sesuatu yang kasar. Kalau sesuatu yang kasar ya. Kalau menurut pendapatnya menurut Nesa tadi kan ini kan seperti kayak melakukan menjurus ke hal yang dalam pacaran yang negatif. Maksudnya bukan kasar itu bukan kasar. Itu sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, bukan kasar ya. Ya, itu kalau memang merusak emosional mungkin bisa jadi, tapi kalau merusak fisik sih tidak sih. Kalau memang sama-sama mau, kan itu kan tidak merusak emosional. Itu kan masing-masing pribadi. Coba ngajelaskan maksudnya relationship ini, toxic relationship ini apa? Hubungan apa? Oke, thank you. Supaya kita menjelaskan sharing itu lebih mengerti dan ke arahnya kemana. Bukan bilang apa yang saya bilang sah, bukan. Maksudnya supaya kita lebih terarah apa maksudnya ini. Sip. Thank you. Oke. Nah, toxic relationship itu yang bisa merugikan satu sama lain. Jadi di sini fisik itu termasuk karena dapat dapat berdampak buruk bagi korban. Bisa dapat berdampak buruk, bisa kepercayaan dirinya hilang, bisa pokoknya dalam hubungan itu tidak beres. Dan berarti dia ini menjurus ke bully. Bisa jadi, bisa. Itu maksudnya berarti dia ini hampir sama dengan bullying, tapi dia apa yang membedakan relationship toxic dengan bullying? Ini lebih dalam hubungan.
Kalau bully bisa dalam hubungan juga kan, hubungan pertemanan. Umpama ngana berteman kayak kayak saya bully Abdi. Abdi, ngana pejahan ngana anu begini, busuk mulungmu apa segala kan termasuk bully. Itu kan termasuk toxic berarti itu. Iya, termasuk. Nah, berarti toxic dan bullying ini Iya, hampir sama. hampir sama. Hampir sama, cuma ada yang membedakan. Itu. Jadi itu berarti toxic dia menjurus ke seperti menurunkan mental orang. Maksudnya sesuatu tekanan dan Bisa tekanan merubah berupa perilaku bisa berupa orang. perilaku fisik, bisa perilaku dengan mental. Dia menekan mental seseorang gitu. Supaya dia kayak kita mau begini, kita mau melakukan sesuatu, tapi ada orang di belakang kita, jelek nggak atau usah nggak tahu menyanyi, nggak tahu anu, nggak tahu ini. Begitu maksudnya mungkin toh. Oke, Betul. terima kasih. Kak Christine mungkin ada anu habis Kak Christine saya. Nesa, mungkin bisa dilanjutkan. Nesa dulu kayaknya. Oh iya, Nesa. Lanjut. Ayo Neskon, semongko. Gantung, Nes. Nesa, are you here? Ya. Sorry guys, Oke. jelek jaringan. Tadi, oh iya. Jadi kalau dalam yang saya dapat begitu, maksudnya toksiknya itu kayak sebenarnya tahu kalau si cewek mau atau tidak melakukan hal-hal itu, cuman dalam artian sebagai teman itu kayak merasa dirugikan begitu, mengurangi harga. Jadi terus juga kayak pertemanan juga kayak kita di pertemanan kayak kurang apa-apa, kita lebih ke sisa 2 orang yang aku bawa kemarin, ada berapa orang, sisa 2 orang aku bawa begitu. Teman yang awalnya aku bawa sama-sama, terus tiba-tiba sisa yang begini, sisa yang begitu, sisa 2 orang atau bahkan merasa kayak gimana ya, kena pikiran begitu. Kenapa harus yang maksudnya dalam artiannya yang bukan kita sebagai manusia tidak bisa langsung yang itu menjudge seseorang itu, oh kok bisa, tidak mungkin kita. Cuma dalam artian sini tidak sesuai dengan perkataan firman Tuhan lah. Ya, Like Neskon nih. Sudah Yang terbanyak selesai. Oh, selesai. Sajo. Habis saya Kak Christine. Mungkin terima kasih atas kesempatan diberikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sama teman-teman. Mungkin ini akan menjadi perbincangan atau sharing yang cukup panjang tentang toxic relationship. Yang kita tahu bersama bahwa toxic ada, apakah yang saya bukan bilang Nesa salah ya. Orang di sini sharing sama-sama, cari tahu mana yang benar. Dan orang saya bilang salah, Nesa minta maaf sebelumnya. Bukan kita bilang salah karena supaya orang sama-sama tahu. Toxic seperti apa yang Piol bilang tadi, yang saya tangkap bahwa toxic itu bukan sesuatu yang berhubungan tentang menjatuhkan, maksudnya yang berhubungan tentang ini kayak hubungan kayak
dua individu atau berkelompok yang dalam suatu kelompok atau individu itu melakukan hal kepada dalam kelompoknya itu yang merusak mental dan fisiknya. Nah, kalau menurut saya masalah yang Nesa berikan tadi itu sebenarnya termasuk dalam toksik, tapi dia tidak seperti besar bagaimana? Karena ini bagaimana ya? Kalau mungkin di kota-kota besar kayak Palu, Makassar, Jakarta, Manado, hal seperti itu fine-fine aja bagi mereka. Fine-fine aja. Tapi mungkin tahu kalau bagi teman-teman kita yang di kampung-kampung, kan, mungkin mereka merasa ilfil karena tidak biasa lihat yang seperti itu. Itu kan masih kalau pesta kawin atau apa masih cium tunggu tuh jidat tuh, kalau sekarang bibir dengan bibir kan. Nah, jadi kayak itu kalau di kampung orang sih kenapa bagus begini. Kalau di kota-kota fine aja karena itu sesuatu perubahan zaman yang memang, tapi memang kalau untuk yang ada saat-saat yang kita harus tunjukkan kepada teman-teman, ini kita hubungan pacaran kita seperti ada yang bukan, yang tidak harus kita tunjukkan sama teman-teman atau bagaimana tuh. Kalau masalah kayak Nesa tadi sebenarnya kalau orang sebagai manusia, sebagai teman, bukan merasa mentalnya kita justru jadi emosinya kita bukan menurunkan harkat dan martabat kesuciannya perempuan. Itu kan kesuciannya dia, bukan tergantung kesuciannya Nesa. Yang melakukan kan dia. Kok Nesa yang baurat dan kalau orang bilang. Biarlah yang rusakan dia, yang bagaimana kan Ngana sebagai teman hanya bisa rangkul dia, panggil dia ya, kalau dia enggak bisa bagaimana? Mau dipaksa bagaimana? Itu kan dia. Dan toxic relationship ini bergantung dengan fisik dan baku hina, baku bully. Kalau itu mungkin saya rasa tidak terlalu sih. Makanya firman Tuhan bilang tadi mana itu ya? Ayat berapa tadi bacanya kita? Piol. Oh ini, ayat 16. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Turun garis bawahi dulu ini. Perkara-perkara yang tinggi dan perkara-perkara yang sederhana. Perkara-perkara yang tinggi. Orang tuh setel banyak pikiran yang tinggi-tinggi deh. Terus orang terpikir, ini terlalu bikin aneh. Jalani hidup sesuai dengan bikin. Jangan, makanya orang kalau orang nggak ada pikiran perkara-perkara yang orang pikir. Apa yang orang pikir itu yang orang ngana kasih baik ngana mau lihat orang seperti ini. Nah, sedangkan ngana diri masih jelek. Bagaimana ngana mau nilai harus dirimu sendiri dulu. Urus dirimu sendiri, jangan orang lain. Ngana bagi. Pikirkan dirimu sendiri. Perkara-perkara yang tinggi itu biarkan Tuhan. Dorang baku apa, dorang baku puling, dorang baku kumuhe, baku apa, terserah dorang. Itu dorang urusan. Tak usah mau bilang kesuciannya ini, tak usah. Orang sebagai teman cuma bisa merangkul. Orang sebagai teman cuma bisa menasehati. Itu saja yang orang bisa. Nah, selebihnya
dari kita masing-masing, apakah kamu masih mau dengar orang atau nyanda. Begitu. Jadi itu tambahan untuk Nesa ya. Bukan mau bilang Nesa salah. Nah, ada betulnya juga karena itu membuat Nesa tidak nyaman. Kan penjelasannya tadi bahwa toksik adalah sesuatu yang membuat emosionalnya orang itu terganggu. Itu berarti masih termasuk toksik. Nah, toksik juga berarti toksik juga itu dimanapun pasti akan terjadi, dalam hubungan persahabatan, dalam hubungan pacaran, dalam hubungan suami istri pasti ada. Tapi toksik yang bagaimana juga? Maksudnya toksik itu biasa sebagai bumbu-bumbu untuk kita semakin dekat. Toksik yang bagaimana? Apakah orang toksik yang bikin orang bikin jauh? Ada toksik yang lebih. Justru kalau orang mau lihat toksik yang memang maksudnya masih kalau orang mau apa? Kayak saya dan Jeremy. Ama, alay ngana ini, ngana ini. Jeremy diambil hati karena saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan, bagaimana cara saya bicara sama Jeremy, begini supaya Jeremy ambil hati. Toh, kayak Nesa, saya kasih begini supaya Nesa nggak ambil hati. Pokoknya itulah bumbu-bumbu semakin dekat. Baku gara. Kadang baku garanya orang sudah lewat. Jadi itu sih pertambahan bagi saya. Jadi dampak yang dirasakan akibat dari hubungan toksik ini saya belum pernah, maksudnya saya pasti di segala macam pertemanan, hubungan apa, saya termasuk dalam toksik juga, dalam teman-teman yang toksik. Tapi dampak yang saya rasakan dari hubungan yang toksik itu, kadang-kadang apa yang orang garakan sama orang itu, orang merasa ada hal negatif dan ada hal positif. Umpama orang garap atau orang, ngana ini begini. Jadi biasa kadang-kadang kalau orang yang menganggap itu hal yang positif yang harus dia rubah, dia akan rubah. Justru dia akan menjadi lebih baik. Dia merasa itu sesuatu yang teguran, sesuatu hal yang untuk merubah dia. Tapi ada orang yang berpikir hal negatif. Justru dia semakin ciut. Beda mental orang masing-masing. Tapi kalau kita selalu melakukan hal itu kepada dia, mungkin dia akan lebih ciut. Orang batu, sekeras apapun batu, dia akan lapuk, dia akan pecah. Cuma dengan air menetes terus, dia akan pecah. Besi, kalau tak tusuk terus, dia akan ada kerusakan yang akan dialami. Begitupun hati manusia. Sekeras apapun hati manusia, akan picak, akan rusak dengan hal-hal yang orang rasa, orang baca ceritakan orang. Ini pengalamannya saya, teman-teman. Orang baca ceritakan orang di belakang. Nah, orang yang kamu ceritakan ini, orang yang memang mentalnya kuat, orang yang hari-hari dengan masalah apa, pernah ada masalah dia, pernah ada masalah yang dia pikir-pikir. Tapi suatu saat dia merasakan hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia akan cium. Beda ya, laki-laki dan perempuan. Laki-laki mungkin akan mengambil fisik atau hal yang langsung memang dia rasakan itu betul. Tapi kalau perempuan, mungkin dia akan merasakan, mungkin dia akan pendam dan masih ada mulut. Tapi kalau laki-laki hati-hati. Jadi bagi teman-teman, toksik itu menurut saya bukan hanya di depan mata kita.
bukan hanya di lingkungan kita. Toksik itu bisa dari orang luar. Nah, di mana orang itu merasa orang itu kayak orang dicerita dari belakang, ditusuk dari belakang. Itu termasuk toksik, Dok. Sakit loh, seperti apa yang on ini. Belum. Jadi begitu. Jadi bagi teman-teman, berhenti juga baca cerita-cerita orang dari belakang. Lebih baik orang menjadi dirinya orang masing-masing di depan orang itu. Jangan baca cerita dari belakang. Tuh. Melenceng apa? Ini tidak melenceng. Ini justru justru toksik. Toksik yang dimana hal dari belakang, bukan dari depannya kita. Kalau toksik itu bukan cuma orang muka begini toksik, bukan cuma gara-gara ada di belakang toksik. Jadi begitu. Ini bukan mau singgung teman-teman siapa. Ini bukan mau singgung. Sharing ini bukan tujuannya mbak singgung. Sharing ini supaya orang semakin merubah hidupnya orang. Merasa tertegur. Ayo, orang semakin dewasa. Sekarang yang paling kakak di sini siapa? Umurnya 19 tahun atau 20 tahun. Ayo, orang semakin dewasa. Orang harus semakin tahu apa yang harus orang mau lakukan. Bagaimana caranya kita harus keluar dari zona toksik itu. Kalau menurut saya, tak usah baper. Itu nomor 1. Tapi pasti ada di mana orang sakit, merasa sakit. Orang harus semakin dewasa. Jangan cuma orang bilang begini, marah begini. Ayo, orang semakin dewasa, pikir, mungkin dia begini. Mungkin. Positive thinking misalnya. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Reva. Ayo, Kak Christine. Kak Christine tadi mau bicarakan. Oke. Kedengaran suaraku? Lumayan, Kak. Kasih besar sedikit. Kedengaran? Iya, ya, boleh. Oke, ya jadi sebelumnya shalom. Shalom. Terima kasih. Sip. Jadi di sini aku mau sharing tentang apa itu ya Nesa, tentang apa itu toxic relationship. Tapi di sini aku juga mau menyampaikan sedikit sharing dari teman kita Lala yang mungkin tadi dia baru chat saya, ternyata teman kita Lala ini dia mau sharing tentang toxic relationship ini. Cuman untuk sekarang dia belum bisa untuk mengungkapkannya secara langsung gitu. Nah, karena mungkin dia belum sanggup untuk ngomong hal itu ke kita secara langsung, karena teman-teman tahu bersama teman kita Lala yang apa yang teman kita sudah alami kemarin. Tapi di sini ada suatu kesaksian yang sangat luar biasa yang udah dia rasakan. Nah, jadi di sini. Jadi ini yang dia sama saya, dan kenapa dia sampaikan sama saya, karena ada hal ini juga yang dia sampaikan sama saya waktu di SMA dulu. Nah, jadi kita tahu kan Lala dulu sempat punya toxic relationship dengan kita, di mana dia sangat dikekang sekali sama partnernya itu, di mana partnernya adalah temanku sendiri dengan temannya Nesa, yang membuat kayak hubungan kita dengan dia, hubungan dia dengan persekutuan juga semakin jauh gitu, semakin jauh, sehingga dia itu seolah-olah kayak di-stuck terus sama partnernya ini gitu. Nah, kurang lebih hampir kayaknya waktunya cukup lama sih bagi dia untuk berada di zona itu, di zona toksik itu, di mana seolah-olah hidupnya dia itu dikendalikan oleh si partnernya ini. Nah, tapi sampai-sampai kita sebagai temannya
kita sampai kehilangan cara bagaimana supaya membuat teman kita ini bisa terlepas dari relationship yang toksik itu sama partnernya. Nah, lalu lalu dia merasakan bahwa dia sudah sangat jauh juga gitu dengan Tuhan. Nah, tapi puji Tuhannya udah hampir 1 tahun ini dia merasakan berkat Tuhannya sangat luar biasa dalam hidupnya, di mana dia sudah terlepas dari toxic relationship itu. Mungkin sudah ada tidak berkaitan lagi dan tidak ada mungkin tidak ada lagi koneksi antara dia dengan partner yang dulu, sehingga dia sudah masuk ke zona yang lebih sehat lagi gitu. Karena jadi hubungannya dia itu sudah mulai membaik karena dia sudah bertemu dengan circle-circle atau mungkin suatu organisasi. Dia termasuk di organisasi kesenian di fakultasnya, terus teman-temannya dan juga eh, dia pun sudah bersyukur juga kalau teman-teman udah mau mengundang dia untuk bergabung bersama kita pada malam hari ini, dan saya harap Lala bukan hanya malam ini tapi ke depannya mungkin, atau mungkin suatu saat juga Lala ingin memberikan semacam pengalamanmu atau mungkin hal-hal yang memang kamu ingin sharingkan supaya kedepannya akan seperti apa, ini menjadi wadah kita begitu. Dan dia bersyukur juga dia bisa mengenal kita kembali. Dulu dia sangat tertutup sekali karena partnernya ini. Nah, dan dia bisa dibilang dia cukup malu juga untuk bergabung kembali sama kita karena apa yang sudah ia alami dulu, sampai kita sama dia punya koneksinya hampir putus. Tapi puji Tuhannya itu semua bisa Tuhan bantu lagi. Mungkin kalau misalnya dia belum sanggup untuk cerita sekarang karena ya mungkin nanti takut dia menangis atau apa, mungkin ceritanya tidak selesai, nanti akan lanjut bagaimana. Nah, itu sih yang mau dibilang, karena dia merasa malu juga bahwa dia sebagai seorang anak gembala datang ke Parigi bersama-sama kita, katanya dia tidak membawakan impact yang baik karena toxic relationship itu. Nah, jadi sekarang dia sudah keluar dari zona itu, dan puji Tuhannya dia dipanggil kita. Dia sudah merasa bersyukur dipanggil sama kita untuk bergabung. Nah, kedepannya ayo kita semakin rangkul lagi teman kita ini, dan jangan pernah membeda-bedakan dia karena kita semua sama, dan siapapun itu kita jagalah perasaan teman-teman kita satu sama lain. Kita tahu bercanda, cuman ya biarlah apa yang menjadi masa lalu dari teman kita ini kita jangan pernah ungkit lagi, kita jangan bahas lagi, pokoknya kita jangan ungkit lagi hal ini, tapi kita mulai lembaran baru bersama dia untuk kita bisa bersama-sama ke depannya gitu. Mungkin itu dari Lala. Dan masih ada waktu nggak sih, Vio? Kalau saya boleh? Boleh. Oke. Nah, itu tadi sedikit sharing dari Lala. Mungkin nanti ke depannya Lala bisa sharing secara langsung sama kita, karena mungkin kita udah sangat rindu sekali untuk mendengar suaranya Lala kan pastinya. Oke, nah kalau mungkin dari saya, mungkin kalau toxic relationship yang lebih tahu pengalamanku dalam hal toxic relationship itu mungkin lebih Nesa sih sebenarnya. Nah, cuman aku mau cerita juga, ini belum pernah sih aku cerita sama kalian. Nah, yang namanya toxic relationship, jujur aku bisa dibilang aku sudah mengalami itu sejak aku berada di bangku SD sampai saat ini gitu. Dan misalnya dibilang sebenarnya aku paling nggak tega untuk cerita ini, karena itu sama aja kayak mengingat memori dulu yang dimana itu sampai membuat mentalitas aku tuh tidak baik gitu. Bahkan kayak mental aku tuh serasa kayak down sekali gitu. Pernah waktu SD, aku SD di sekolah negeri, yang dimana dalam satu kelas itu aku hanya seorang Kristen, dan aku suku Batak sendiri gitu. Yang dimana waktu di Bandung itu suku Batak itu sangat didiskriminasi sekali sama banyak orang gitu. Toksiknya itu ini sih, aduh sorry siapa yang keluarin?
Nah, toksiknya itu apa? Toksiknya itu dirasakan dari guru aku sendiri, yang dimana dia sangat membedakan aku gitu, karena dan membuat perlakuan juga berbeda gitu, beda dengan cara dia belajar mengajarkan anak-anak yang agama teman kita dengan mengajar saya gitu. Dan itu sih sebenarnya kayak hal-hal dan aku selalu diperbedakan dengan secara tidak mena-mena gitu. Dan bukan hanya oleh guru, bahkan sampai teman juga, dan ketika aku pergi mana ya apa ya, mungkin orang sana pikir cuma main-main gara-gara, cuman mereka tidak tahu itu berdampak berat sama mentalitas aku sebenarnya. Itu yang buat aku semakin malu untuk keluar rumah, malu untuk bersosialisasi, malu untuk pokoknya sampai bikin malu banyak hal yang buat aku kayak sempat juga terpikir kayak hidup kan berarti gitu karena saking seringnya kita dibully gitu. Dan ya mungkin tentang itu yang buat aku kayak hidupku ini artinya apa sih sebenarnya gitu sampai orang-orang memperlakukan hal seperti ini. Tapi puji Tuhannya apa ya? Ya puji Tuhannya itu sih yang sering aku bilang dari dulu, aku bertemu dengan kalian yang dimana ya awal-awalnya juga sih gak gampang gitu bisa diterima di antara kalian ini. Malah justru aku dulu sempat berpikir kayak aku punya teman gak sih di Parigi ini nanti ke depannya gitu. Karena ya aku Parigi juga bukan suatu hal yang aku mau sebenarnya. Cuman karena ada suatu hal yang buat aku harus pindah ke Parigi gitu. Sehingga hidup aku berubah kurang lebih 180 derajat. Ya udah Tuhan membawaku ke sini gitu. Tapi Tuhan membawaku ke Parigi itu ternyata tidak mudah gitu. Nah ternyata Tuhan membawaku ke Parigi tidak mudah. Yaitu toxic relationship itu ada gitu. Maksudnya toxic relationship ini kayak ya aku berteman sama dia. Tapi kok impactnya buruk bagi aku gitu. Kok dia seolah-olah kayak cuma memanfaatkan keberadaan aku aja gitu. Kayak apa ya? Misalnya dia datang cuma butuhnya doang gitu. Tapi giliran udah nggak ada butuh, dia ninggalin gitu aja gitu. Dan juga I don't know why, mungkin karena fisikku yang tidak semenarik cewek lainnya, yang mungkin aku tidak seperti cewek yang lainnya dan itu yang buat aku sering dibully karena menurutku dibully juga termasuk toxic relationship karena jujur sih mental aku waktu SMP itu down sekali gitu kayak berasa pingin pindah dari zona itu kayak pingin pindah dari sekolah itu yang buat aku kayak sampai sampai apa ya hidup kada mikir gitu hidupku kok nggak berarti gitu karena lingkunganku kayak tidak menerima gitu dan mau bilang aku mau harus kembali ke Bandung juga nggak bisa gitu karena ya sudah nggak bisa gitu harus aku yang dengan pengorbanan aku saat ini aku kuliah itu ya aku ingin memperjuangkan orang tua aku untuk kembali lagi ke Bandung tapi ya dia tahulah nanti rencana ke depan seperti apa yang Tuhan kasih gitu cuman ya itu semakin tahun semakin Tuhan kasih apa ya semacam caranya Tuhan itu tidak bisa diduga gitu jadi Tuhan kayak mempertemukan aku pertama dengan Nesa Livi di mana aku satu kelas sama mereka dulu yang mungkin mereka dilihat secara langsung kayak diam-diam aja gitu kayak cuek padahal mereka yang beri dukungan aku dari belakang bahwa kamu gak usah dengar kata-kata mereka kamu kalau misalnya mereka butuh apa-apa gak usah kamu lakuin karena mereka cuma maunya aja gitu dan semakin itu kenal Vena sebuah Vena terus ada Maria dan semua yang juga gitu. Dan ya puji Tuhannya aku dipertemukan dengan kalian yang membuat kayak mentalku semakin tahun aku berusaha untuk semakin membaik lagi gitu dan mungkin kalian lihat aku saat ini bisa berani berbicara bisa berani sharing seperti minggu lalu bisa berani untuk menyampaikan sharingku yang kemarin
itu bukan hal yang mudah sebenarnya gitu. Itu butuh bertahun-tahun lamanya untuk memulihkan mental yang udah sempat down ini gitu ya. Itu karena apa? Karena toxic relationship gitu. Karena toxic relationship ini gitu. Mungkin ya betul juga tadi mungkin siapa yang bilang bahwa perasaannya orang itu nggak bisa kita sama-samain gitu. Ya mungkin kamu gara-gara sesama kalian, oh mungkin ya udahlah itu cuma main-main. Tapi orang lain bagaimana? Kadang dengan hal seperti itu yang bisa buat orang lain menjadi mentalnya terganggu juga gitu. Karena aku lebih baik disakiti secara fisik satu kali daripada harus disakiti secara mental. Nah, kalau mental itu sangat sulit untuk diobati sebenarnya. Mungkin Violin paham sih akan hal itu. Bahwa fisik itu kan kalau satu kali cukup sakitnya satu kali, tapi kalau mental sangat sulit untuk dipulihkan. Jadi kedepannya mungkin untuk teman-teman di sini yang sering gara-gara, yang sering bully atau apa kayak gitu ya, boleh kalian sesama teman, cuman tempatkanlah sewajarnya gitu. Jangan sampai hal-hal yang berbau-bau fisik kalian gara-garakan, jangan sampai hal-hal yang berbau tubuh seseorang kalian gara-garakan, dikaliku seseorang kalian gara-garakan, itu jangan, karena sakit mental itu tidak enak, sangat sulit daripada kita mengobati satu luka di lutut kita, di tangan kita. Lebih mudah memulihkan sakit fisik luka daripada memulihkan mental kita gitu. Nah, mungkin itu saja sih dari saya, dan semoga, dan sorry ya kalau kelamaan karena memang topik kali ini tuh kayak sebenarnya aku nggak berani sih tadi mau sharing karena mau jujur secara langsung itu tidak kuat sebenarnya tuh ngomong kayak Lala bilang tadi. Nah, cuman ya karena saya sekarang menyampaikan punya Lala, mungkin itu aja sih dari aku. Thank you. Thank you Kak Christine. Mungkin ada lagi. Tuh saya lagi satu kali. sama si bingung. Pior, saya lagi. Tuh sama si Iya. Tunggu satu-satu. sabar. Aku ganti lagi. Saya antar juga. Iya. Tidak. Kenapa? Kayaknya Eva belum mengerti tentang ini toksik. Bukan masalah yang mengerti nggak tahu. Kayak begini. Toksik ini tuh harus mengerti. Toksik ini apa? Bagara atau babu? Bagara atau apa? Bully ini apa? Sama. Begini, kalau menurutku sama duluan. Toksik ada levelnya. Gini, toksik itu sesuatu hal yang kayak memaki. Anjing anak, mau toksik ya? Kalau bully, bagara. Babuli kan babuli. Gitu, mungkin begitu ya. Bagaimana? Nanti sebentar habis ini Piol kasih kesimpulan apa yang kan Piol bawa materi. Abdi bicara. Ayo Abdi. Dulu lama menyambung dari Reva. Nah, itu kan memang ini materi. Aduh, pro dan kontra. Jelas suaraku. Iya, jelas. Membuka materi. Nah, ini soal tunggu dulu. Relationship. Ini tidak dibatasi ya teman-teman, sampai mau bicara. Yes. Menurut pandangannya kamu saja. Nah, jadi kalau menurut pandanganku toxic relationship itu apa? Sebenarnya kayak hubungan beracun. Entah itu mau sama keluarga, mau sama pacar, mau sama pasangan, sama teman, sahabat, itu semua bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Dan di mana saja dengan orang siapa. Kayak tadi saya bilang, teman atau sahabat lainnya. Nah menurutku kayak misalnya Reva lah bakugara Abdi. Terus Reva bagara-gara terus sama Abdi. Tapi kalau misalnya Reva anggap itu baku sedu, tapi kalau misalnya Abdi itu anggap dia sampai simpan dalam hatinya, itu menurutku itu sudah toksik karena dia dari Abdi sendiri dia sudah kayak rusak mentalnya juga, rusak hatinya kayak kenapa saya dibully-bully terus gitu ya. Itu bully. Walaupun Reva anggap itu bagus sedu, itu termasuk toxic relationship. Begitu. Karena seperti yang tadi dijelaskan dari pengertian toxic relationship itu yang merusak mental, bahkan sikapnya seseorang. Dan kalau ada mental terus kayak Riva bilang tadi tuh, sedangkan batu saja terus dikikis oleh air, dia itu pasti akan hancur.
begitu ya. Jadi kalau dia kayak Abdi tadi, dia dibully-bully terus, itu sudah toksik begitu ya. Kalau misalnya Reva baku sedu dengan Abdi, terus Abdi merasa biasa saja, itu saya rasa itu baku sedu. Itu kayak main-main dan begitu. Jadi kalau misalnya ada sudah orang Kenapa saya? yang sudah menyimpan itu di dalam hatinya, dan dia simpan terus, terus dia sampai itu dia berubah sikapnya sama teman-teman yang lain. Nah, itu toksik begitu ya menurutku. Nah, Itu sih. begini. Sekarang saya tanya. Kan saya biasa kalau bagara orang. Biasa bilang begini. Kalau mungkin biasa saya gerak terus. Biasa setelah itu saya bilang, saya minta maaf ini. Saya kalau bagara suka lewat, minta maaf. Tidak bermaksud ini, tidak maksud ini. Saya minta maaf sebelumnya. Kalau itu bagaimana? Lagi itu membuat orang lain merasa tidak nyaman, itu namanya toksik. Ya, tapi kan kalau sudah ada pengakuan dari orang tersebut. Ya, tidak semua orang mengaku, tapi semua orang Tidak, maksudnya saya. Gitu. Mungkin kamu Maksudnya tidak, saya kan tidak. saya yang Ini. toksik, saya mentoksik, saya mengaku, saya minta maaf sebelumnya. Itu maksudnya saya. Tidak, begini. Kalau yang dari yang saya dapatkan juga, saya ingin tambah, toksik ini kalau salah satu dirugikan, begitu. Dalam artian kayak yang Livi bilang tadi, salah satu sudah merasa lain, sudah mulai berubah, berarti itu dia dirugikan kan. Nah, ini sudah yang termasuk dari toksik ini. Nah, tadi Reva bilang, terus dia sakit hati, misalnya Reva gara Abdi, terus Abdinya merasa sakit hati, tapi Reva sudah minta maaf. Ya, sudah, terus itu oke, tidak bisa jadi itu mungkin bagi kita selalu minta maaf, oke, aman lah. Tapi bagaimana dengan perasaan, dengan hatinya kita, dengan mentalnya Betul, kita? Nesto. Karena tiap orang kan terciptakan dengan Beda-beda. perasaan yang berbeda-beda. Mungkin hatinya Abdi cepat cepung Tuh, kenapa merasa sakit hati cuma sakit Abdi gitu. ini? Kan bisa jadi begitu. Kenapa saya, Cok? Tadi contohnya begitu. Jadi Terus Abdi mungkin ada tambahan. buat Sebentar, Abdi, tunggu. Terus buat jadi dari kelakuan itu kan misalnya cuma negara sekali. Terus minta maaf. Mungkin Abdi mungkin Reva oke, sudah minta maaf, tapi dalam hatinya Abdi bisa jadi misalnya cuma menghina, bilang, "Ih, kok ini jelek begitu." Terus minta maaf. Di luar Abdi mungkin terasa kayak oke, baik-baik saja, tapi bagaimana dalam hati, mungkin dalam pikirannya langsung overthinking. Bisa jadi dia kepikiran terus, betul tidak saya jelek, jadi akhirnya membuat dia tidak pede begitu. Ketemu sama orang kayak malu-malu begitu, berarti ada perubahan-perubahan yang tadinya mungkin percaya diri berubah jadi orang yang tidak pede kan, berarti ada sesuatu yang dirugikan begitu. Jadi itu yang menurut saya toksik. Oke. Abdi, kan karena tadi mau ada tambahan lagi. Oke, sudah ya. Toxic relationship. Materan trompe sharing. Viol. Ya. Nah, ini. Oke, ceritakan jika pernah merasakan pengalaman toxic relationship. Kalau dari saya, tapi pengalaman dari teman-teman sih, waktu masih SMP, dari SD sih. Toxic ini, saya rasa dari dulu sudah toxic sih sebenarnya. So, pandang. Maksudnya so tahu apa itu bicara-bicara kasar, so tahu babakalai dan so tahu ini itu yang berhal-hal yang tidak baik dan yang semestinya di umur waktu itu orang belum bisa tahu, yang seharusnya orang harus tidak tahu dan hanya orang-orang dewasa yang tahu. Terus kalau untuk dari pertemanan, saya angkat dari pertemanan, Jo. Teman-temanku itu rata-rata toksik semua.
tidak mungkin tidak toksik. Contohnya Reva. Reva itu toksik sebenarnya. Tapi toksiknya tidak terlalu nampak juga. Cuma kadang-kadang. Tidak ada toksik tidak nampak, semua toksik itu nampak. Tidak. Dengar dulu. Oh iya. Itu. Jadi waktu SMP itu saya pernah pengalaman nih. Saya itu karena baku baku bawa dengan orang-orang yang tidak betul dan tahu apa itu merokok, tahu apa semua itu. Jadi saya jalani itu kayak biasa saja, santai. Meskipun mungkin di belakangku ada yang cerita-cerita sebegini tuh yang tidak baik, tapi jadi saya rasa bodo amat urusannya dorang urusan itu. Jadi saya rasa kayak yang bacot sekali dorang ini. Bapak juga ini dorang cerita-cerita orang begitu. Sampai-sampai kadang ada yang bategur. Terus di situ yang seharusnya kalau orang bategur itu kan itu kayak cambukan untuk orang tuh supaya lebih baik lagi. Tapi saya tidak waktu itu tidak, dan saya rasa waktu itu tidak kayak saya rasa ngebacot sekali orang ini, apa juga semua ini. Cuma tahu angka bicara, cuma tahu bilang ini itu tidak. Dorang tidak tahu bagaimana rasanya kalau dorang dicerita-cerita begitu. Nah, itu. Terus waktu SMP itu saya pernah babuli orang. Sampai-sampai saya body shaming. Waktu itu. Padahal orangnya tidak terlalu memang dia ada keterbelakangan mental sedikit. Tidak tahu membaca, apalagi SMP ini tidak tahu membaca. Terus tidak pernah mandi. Jadi saya rasa wajar, bully saja, wajar saja. Jadi waktu itu orang Bagara itu kayak tidak wajar, dan orang tuh bilang apa juga ini, jahat, pernah mandi, tetap membaca lagi. Yang seharusnya waktu itu tugasnya orang sebagai teman-temannya malah orang bimbing kan, orang bimbing supaya dia bisa tahu membaca, bisa tahu bikin ini, bisa tahu caranya menghargai orang supaya tidak bapak pandang enteng itu. Tapi yang saya dan teman sampai kadang dorong kasih jatuh di got itu, saking nakalnya itu. Terus waktu kelas 3 SMP saya kayak ada punya musuh begitu, dan padahal musuhku ini tidak terlalu, cuma saya sih yang anggap musuh, dia tidak. Karena apa? Waktu itu dia pernah ganggu saya, dan dia cuma pernah kayak ganggu begitu saja, kayak ganggu biasa. Jadi saya tidak ambil senang, dan jadi saya panggil biasa teman-teman, orang datang biasa tiba ganggu-ganggu di kelasnya, orang pergi babuli-buli. Kadang ya itulah seperti yang Reva, Christine bilang tadi. Christine kan pernah alami tuh apa itu yang dibilang dibully, kayak dibully fisiknya dan dibully anunya pokoknya dikata-katai begitu, dan pokoknya pilih-pilih kasih itu. Nah, jadi itu waktu itu saya rasa yang orang bully ini dan yang orang bully shaming ini, dia kayak jatuh sekali dan mentalnya. Dia seperti kayak padahal kalau mau dibilang dia ini seperti kayak masuk 10 cuma karena orang selalu datang ganggu, orang datang bully. Jadi ya itu. Saya lihat sendiri sih bagaimana perubahan mentalnya. Jadi kayak ada rasa iba sendiri, rasa iba tersendiri juga lihat waktu itu. Nah, terus lanjut dampak yang dirasakan akibat dari hubungan yang toksik.
dampak yang saya rasakan ya, dampaknya itu kayak ada, kayak ada sih rasa senangnya. Mungkin itu karena apa ya? Karena baku-baku bawa teman, jadi orang merasa cuma hal biasa itu. Baku-baku bawa teman. Jujur ya, temanku itu semua kalau mau dibilang ada yang maroko, ada yang minum. Itu. Membayangkan itu temanku itu semua. Tak perlu sih mau bilang yang jauh-jauh. Di sini saja teman-teman pemuda, dorang Dion, dorang Sepri. Dorang itu peminum. Tapi saya mencoba supaya tidak terlalu tak iko-iko bawa dorang. Tuh. Jadi ya untuk sekarang saya sudah terlalu hati-hati dan untuk berteman. Karena apa, dampak yang saya rasakan itu berat sekali dan itu. Mungkin waktu untuk sekarang ini saya sadar mungkin untuk hubungan-hubungan yang toksik, untuk pertemanan-pertemanan yang tentang bully orang, mengkata-katai, misalnya hina-hina orang tuanya mungkin pernah, ya mungkin sih saya pernah hina-hina orang tuanya, tapi tidak sampai juga pekerjaannya dan cuma orang tuanya saja, bukan pekerjaannya, bukan rumahnya, bukan itu. Tidak pernah saya hina-hina orang begitu, cuma mungkin pernah kata-katai, ngapain orang tua cuma begini, cuma begitu saja. Next, ke pertanyaan yang ketiga, langkah apa yang kalian lakukan untuk keluar dari zona toxic relationship? Untuk sekarang sih belum sih, masih berusaha sih supaya lebih sadar lagi, supaya kan dikurangi lah, lebih dikurangi itu cara bicara kotor apa semua, baku-baku bawa dengan teman yang tidak baik, sudah maksudnya dipilih-pilih lah, maksudnya bukan pilih-pilih teman yang orang rasa kayak di luar, kayak dalam tanda kutip ya, orang pilih-pilih teman, maksudnya orang cari yang baik dan bukan cari teman yang ada apanya, tapi orang cari teman yang apa adanya, yang bisa terima orang. Ya kalian ini no, orang circle pertemanan ini, orang saling mendukung, orang saling sharing apa semua pengalamannya orang, bukan teman yang cuma datang pas senang, pas orang susah tidak, orang tidak datang itu. Terus mungkin itu saja sih yang boleh saya cerita. Nantilah kalau ada tambahan mungkin di sharing-sharing selanjutnya. Karena so larut juga. Kasih. Oke, terima kasih semuanya teman-teman atas sharingnya pengalaman-pengalaman. Kalau dari saya sendiri, pengalaman toksik mungkin antara saya tidak sadar atau memang saya belum sampai ke situ. Cuma memang ada hal-hal yang bikin saya merasa rendah, merasa kurang percaya diri, dan itu timbul dari yang pastinya orang-orang terdekat. Mungkin saat ini sebelum saya cerita dari pengalaman-pengalamannya teman-teman tentang hubungan yang tidak sehat. Nah, hubungan yang toksik itu di mana ada satu pihak yang merasa tidak seimbang atau merasa dirinya itu diserang dan membuat dampak yang merugikan. Misalnya kurang percaya diri atau percaya dirinya hilang, selalu merasa di bawah tekanan, selalu merasa dirinya itu tidak berharga. Nah, dari teman-teman ini saya mengutip satu bahwa pentingnya orang paham dan hargai privasi, batasan-batasan privasi orang lain. Nah, misalnya mungkin si A ini DP batasan privasi begini, jadi orang tidak
paham dan sendiri dari orang diri sendiri itu bahwa privasinya si A ini begini, privasinya B sampai di sini, dan orang batasan dalam misalnya mungkin bercanda atau bermain-bermain, mungkin orang harus memperhatikan privasi orang lain. Jangan sampai orang itu merasa diserang atau merasa tersakiti gitu. Oke, next, Bel. Ya, nah di sini saya juga taruh. Kebetulan ini minggu lalu matkul toxic relationship ini saya dapat minggu lalu pas juga saya lalu presentasi. Nah, pas kuliah ini yang saya dapatkan cara menyikapi hal-hal yang toksik. Yang pertama, sadar dan berani mengungkapkan apa yang orang rasakan. Arti sadar di sini, orang harus tahu, orang hubungan ini kayak ada ini ciri-ciri yang timbul yang kurang sehat, yang kurang baik. Misalnya ini dalam pacaran, misalnya ini cowokku ini atau cewekku ini terlalu kontrol saya, terlalu berlebihan maksudnya, atau terlalu posesif, atau terlalu cemburunya itu sudah cemburu yang salah. Nah, di situ orang harus menyadari bahwa hubungan yang orang jalani itu sehat atau tidak, dan orang itu harus tegas atau berani, misalnya dengan membuka komunikasi secara empat mata, bisa begitu, secara terbuka dengan pasangannya orang atau orang teman kita. Nah, di situ orang menyampaikan apa yang orang harapkan. Sampai mau kau begini, supaya apa yang orang saling tukarkan itu bisa berkesinambungan, supaya bisa orang jadikan suatu komitmen. Yang kedua, meminta bantuan teman atau orang profesional. Nah, kalau di sini sudah batasnya orang sote mampu, kan orang ini satu circle, saling teman. Saya juga bersedia kalau teman-teman bisa menceritakan mungkin keluh kesahnya tentang hubungan. Saya bersedia membantu sebisa. Nah, jangan pernah merasa sendiri. Ada ada teman-teman yang lain mungkin bisa mengutarakan apa yang dirasakan. Yang ketiga yaitu memiliki standar. Nah, artinya memiliki standar begini, jadi orang itu menganggap orang diri ini berhak bahagia. Misalnya menetapkan standar orang itu seperti apa yang orang inginkan, apa yang orang harapkan dalam suatu hubungan. Yang memiliki prinsip bahwa orang ini tidak pantas mendapat hubungan yang toksik. Selalu tanamkan dalam pikirannya orang itu, orang ini berhak bahagia. Jadi orang tidak pantas mendapatkan hubungan-hubungan yang toksik dengan cara yang pertama itu menjadi diri sendiri. Gitu. Oke, yang terakhir masuk ke dalam lingkungan yang positif. Pasti sudah teman-teman yang tahu memilih mana lingkungan yang baik, mana lingkungan yang tidak baik, dengan cara berdoa. Tentunya itu berdoa, minta hikmat kepada Tuhan, mana yang baik, mana pergaulan yang buruk. Kan kita semua sudah sama-sama dewasa, sudah tahu mana memilah. Ini pergaulanku ini bisa mempengaruhi saya jadi anak yang nakal atau apa. Misalnya saya dulu rajin-rajin ke gereja, pas gabung sama pergaulan ini, saya jadi malas ke gereja. Begitu guys. Jadi orang harus tahu mana yang lingkungan yang positif, mungkin negatif. Mungkin orang tidak bisa memungkiri lingkungan yang negatif, tapi ada baiknya orang harus
tahu menempatkan torang pe diri itu di mana. Oke, next, Bel. Nah, di samping hubungannya torang dengan pertemanan, pacaran, atau apapun, torang terpaling penting itu membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan. Yang pertama itu datang dan mendekat pada Tuhan melalui doa. Torang bisa buka bersama dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-8. Bisa salah satu orang bisa baca? Siapa yang bersedia? Yakobus 4 ayatnya yang ke-8. Oh, kalau tidak ada saya Jo. Yakobus 4 ayat ke-8, firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai yang mendua hati. Nah, di sini torang paling penting pastinya meminta pertolongan Tuhan. Dengan berdoa, bisa jadi relasi atau hubungan torang dengan Tuhan itu bisa selalu ada, pokoknya selalu itu torang tanamkan hubungan dan relasi kepada Tuhan itu hal yang paling penting. Nah, torang itu bisa meminta pertolongan Tuhan untuk menjalani hubungan torang di dunia ini dengan orang-orang, memilah mana yang baik, meminta pada Tuhan untuk berikan petunjuk, mana yang baik, mana yang benar, pasti Tuhan akan menyediakan pilihan yang terbaik yang harus torang pertahankan. Yang kedua yaitu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mazmur 1 ayatnya yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, membaca dan merenungkan firman Tuhan ini juga paling penting karena firman Tuhan selalu menjadi penguatan, pedoman, dan penerang dalam kita menjalani kehidupan bersama Tuhan. Dalam apapun pasti orang membutuhkan petunjuk dari Tuhan. Nah, dalam membaca merenungkan firman Tuhan ini pasti Tuhan akan selalu menuntun orang. Yang ketiga yaitu melakukan firman Tuhan. Nah, di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Dari datang mendekat kepada Tuhan melalui doa, lalu itu membaca merenungkan firman Tuhan, dan pastinya orang harus melakukan firman Tuhan itu sendiri. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Next, Bella. Nah, kasih itu sebagai penawar toxic relationship. Kasih selalu membangun dan memulihkan. Sebelum memperbaiki hubungan kita dengan sesama, hal yang terpenting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, teman-teman. Amin. Sekian sharing dari saya. Wih, pelaju. Tuh, terus masih bicara-bicara di chat. Hah? Siapa murid Yesus ini? Ipi. Oke. Kenapa? Ini sih. Masa terlihat? Cuma lihat trompet chat pepanya gini. Masa terlihat? Perasaan tersinggung setiap orang berbeda-beda. 19. Maksudnya, teman-teman,
Coba mengaku dulu, siapa ini pengawas? Kerry toh? Siapa ini? Sheila ini siapa? Lala toh? Tunggu ya, saya buka. Siapa ini pengawas ini? Wah, ganti dulu nama kita. Supaya kita tahu siapa di dalam kita jelas, ini. guys. Sampai di dalamnya ini semua terus tetap bisa bicara. Kenapa kah? Saya tidak tahu. Mau tanya Ih, semua kau baca tapi kamera. kau tidak tahu siapa kau ini. Gimana kau bisa bicara apa ini? Iya sih. Kenapa? Apa dia biasa Begini. bisa baca ini? Cuma Begini, guys. begini nih biasa bikin Epa Iya toksik. guys. Begini teman-teman. Orang ini Baik. Marjo semakin dewasa gitu. Tak usah kalau apa yang orang ini bahas saling baku tegore. Saya orangnya langsung jujur. Terus saja orang satu sama lain. Kalau apa yang tidak sesuai dengan apa yang temannya kita bilang, jangan diambil hati. Terus sampai hati. Pikir positif. Mungkin memang betul apa yang dia bilang. Kalau memang tidak sesuai apa yang di hati, tak usah ambil hati. Maksudnya bukan apa yang bok gara. Ini masalah tentang pendapat. Masa kok orang pendapat kamu mau sama pendapatnya masing-masing orang berbeda. Kalau memang tidak ini, yang sampai mengambil keputusan tidak usah ikut ini tuh sampai ini tuh sampai ini tuh. Itu kan terlalu baper maksudnya saya. Aku cetak di situ. Begitu. Mungkin kalau ada yang merasa bukan supaya bagus ini berubah, orang semakin dewasa semakin besar. Yang lain-lain Delon, Jeremy, Kerry, masuk pemuda. Di pemuda itu loh lebih banyak pendapat-pendapatnya kamu yang tidak sesuai apa yang kamu. Biar kamu mau cerita, tidak ada orang di sini. Biar Jo, mau didengar yang tidak ya, saya bilang tuh. Ini kan bukan personal, ini kan bukan individu yang saya bilang, ini kan orang semua. Begitu. Oke, sudah toh, mengerti semua apa itu relasi. Kayak saya yang bawa materi. Mana Kerry, Cok? Jadi, orang belum bakal suci sama Kerry secara langsung. Mana Kerry ini? Yang kita putas kan Kerry? Ada petir di sana. Apa itu? Oh, Kerry, pengawas memang. Kerry kita mau kampelingan nih. Om botak ini Ando. DP opa sendiri dia gila. Karena toksik dengan DP opa. Aja kan. Kayak boleh bawa orang tua Epa ya. Jangan bawa opa, saya kasih banyak dulu nanti baru. Iya udah. Apa dah? So toxic ini. Baku gara. Iya. Tidak boleh baku bawa orang tua baku gara. Bisa Coba dilanjut satu ini. contoh. Mana apakah kamu tahu mengerti itu mana toksik di mana bukan? Epa jam-jam toksik ini. Mana Mungkin Kerry ini? Kerry, on kamera yang kita potas ya, cepat. Toksik Guys. gitu, toksik. Oh jangan. Oh sorry. Mungkin sebentar, Jo. Mungkin Jo sebentar Jo orang Lanjut Vio. sebentar Jo orang lebih perdalam lagi tentang ini. Iya oke. Lanjut Pial. Oke, orang menyanyikan satu pujian berjudul Kenaikan Syukurku. Pilih lagu ini.
Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Next. Next, Bella. Oke, berhubung ini sejam berapa ini? Sejam 12, setanggal 18 Oktober. Mungkin torang sharing tak lewat-lewat sedikit, tapi torang rasa syukur selalu tetap ada. Teman kita Kerry kemarin atau tadi ulang tahun yang keberapa? Ke-17 ya? Betul? Yang ke-17? 17. Puji Tuhan. Sekarang teman-teman, torang siapkan torang lilin masing-masing. Oke, flashlight. Mau nyanyi ini atau nyanyi selamat ulang tahun? Menyanyi. Tunggu, yang ulang tahunnya mana ini? On cam dulu. Iya, mana Coba ulang cek. tahun ini? Cuma Oke. komen aja ulang tahun. Oh, ngopi channel Masalahnya bukan kalian yang ditunggu. Kita masih banyak juga yang mau Oh, ditunggu memang ini, ada pengawas kan? teman-teman. Memang Ada pengawas ini kita mau pindahin. Kan cuma on cam apa susahnya? Hmm, Udah lah, serius lah. Selamat ulang tahun. Siapkan pilih sama tiup sini cepat. Bapak apa yang dalam selimut nih? Ayo, Jo. Tidur. Siapa mau pimpin? Piol? Ngana Jo nyanyi. Saya, Jo. Maaf, ini Pak. Jadi, orang ini bersyukur sama-sama atas ketambahan usia orang teman ini. Kalau mau dibilang di luar Jere, dia ini yang paling ade, yang paling bungsu, yang jauh lah dengan orang. Itu anak bungsu yang paling jauh itu yang paling dirindukan. Jadi, sorry, minta maaf Kerry sebelumnya kalau orang sama-sama semuanya bakal ucapan itu lambat. Ada nanti masanya Kerry suatu saat akan menerima sesuatu yang lebih sama. Bagaimana teman-teman? Ada surprise tuh? Itu kita. Jadi sabar saja Kerry. Jadi walaupun segala macam kekurangan yang ada sama Kerry, sama orang, dimana orang tahu Kerry dalam keadaan seperti dimana orang tahu Kerry bagaimana toh luar dalam orang tahu Kerry ini siapa, orang siapapun di sini orang menjadi kakak-kakaknya Kerry juga, saya, Abdi, Piol, Maria, Bella yang lebih dekat. Orang menjadi kakak-kakak, ada Vena, ada Nesa, orang menjadi kakak-kakaknya Kerry. Yang mau kasih tahu Kerry jalan ini salah, mau kasih lurus. Siap. Adik-adiknya Kerry. Jadi jangan nangis, laki-laki kuat. Jadi begitu. Orang hari ini mau rayakan walaupun orang berbeda-beda tempat. Ada yang di Parigi, ada yang
Toraja, Kerry di Toraja, ada yang di Manado, Vena, ada yang di Palu, ada Lala, di Palu mungkin Lala. Saya ucapkan sama Lala selamat bergabung juga untuk Lala, inilah circle-nya Tora yang dulu. Puji Tuhan, puji Tuhan, torang persekutuan sampai sekarang masih kuat lah. Orang bertumpung guys. Coba beta pe. Aneh. Cepat Jo. Mana cok nih? Bahaya hotel tadi cok ini. Jadi begitu. Orang terima juga Lala, apapun Lala pe kekurangan, Lala pe kelebihan. Orang juga penuh dengan kekurangan lah. Begitu. Kedepannya saya harapkan, saya pribadi, mungkin teman-teman juga, orang harapkan untuk Lala kedepannya bisa sharing lagi secara langsung walaupun tanpa perantara, bisa bicara. Pasti kedepannya pasti Lala semakin kuat. Amin. 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 Lala pasti kuat. Semua Tuhan kayak lagu yang Lala biasa Lala nyanyiakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Begitu. Apa namanya kita bilang lagi. Jadi sekarang turun merayakan ulang tahunnya Kerry. Semua pasang lilin, cepat. Apa ini makanya orang Orang menyanyi dulu selamat ulang tahun. Mewakili kue. Orang menyanyikan selamat ulang tahun. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita kan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Kurang aja kamu yang bawa kue begitu ya. Bakal kasih begitu iri. Memang. Oke dan. Make wish dulu. Make wish dulu Kerry. Baru tiup lilin. Kasih biar Kerry yang tiup, jangan kamu tiup ya. Oke, make wish. Bilang kalau sudah. Pangit. Kiri nih. Cuma apa ya? Apa yo? Bilang aja, nggak apa-apa. Berdoa dalam hati Jo, Kiri. Berdoa dalam hati, Jo. Ya. 1, 2, 3. Pegal. Bilang kalau sudah. Amin. Abdi, Mike. Amin. Bro nih, yang ngomong bro nih. Oh bukan, nak. Sudah. Oh sudah. Nah, tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Tiup. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Oke. Baru sampai sini angin nih. Kita bersyukur sama-sama bahwa Kerry bisa bertambah usia genap. Berapa tahun Kerry? 13, 16, 17. 17 tahun. Kerry, orang ini saya mewakili teman-teman. Saya mewakili teman-teman semua bahwa Kerry seumur 17. Saya pribadi semua ada yang sudah 20, ada yang 18, ada yang 19, orang ini sudah lebih kakak dari Kerry. So, pernah merasakan di mana posisi Kerry yang akan mau Kerry rasakan ke depan. Di mana Kerry harus mau capai cita-cita, mau banggakan kakak-kakak, terlebih mama dan papa. Kerry ingat, mama dan papa, terlebih Tuhan. Di mana Kerry, di mana posisi pasti Kerry rasakan stres. Oh iya, apa ucapan dari Kerry dulu? Apa yang
Sabantar DP kesan untuk Kerry. Apa ucapannya Kerry? Habis tiup lilin toh, apa ucapannya Kerry sama siapa kayak sama Tora, Mama dan Papa, sama Kakak Eli, Kakak Fritz, Kakak Anto, sama Mama Ani, semua Papa. Coba Kerry bicara. Sama Papa Reva. Iya, Kerry sama bicara. Apa yang Kerry syukuri di hari ini? Sebenarnya begini, Di- saya berpikir begini, saya kan sekarang sudah bertambah umur ya kan. Di sisi lain saya berpikir Tuhan tuh masih jaga saya sampai sekarang ini masih sehat toh. Amin. Di sisi lain juga saya seperti belum yakin dan untuk masa depan. Tapi saya bersyukur punya teman-teman yang masih ingat hari jadi saya, semuanya saudara-saudara. Ya itu aja sih. Terima kasih. Oke. Siap, saudara. Jadi Harus yakin itu yang Kerry syukuri hari ini. tangan Tuhan. Yang Kerry syukuri hari ini yaitu bertambahnya umur, dan Kerry masih bingung. Apa Kerry masa depan nih? Kerry, kayak usah tako. Ngale sadeng abdi. Kalau nggak mulia kayak masa depan di muka ini kabur. Itu apa ini? Kecuali dorang yang kakak-kakak yang dorang sekuliah ini, karena tahu dorang berpikir lurus dong jalan. Kasih ini dorang. Kok mau pisah sini? Orang ini masih tes, masih lulus, nggak tahu. Kalau bagi saya pernah kecewa sama Tuhan. Saya lulus. Nah, tapi ada saat-saat di posisi di mana Tuhan itu kasih tenang orang. Tuhan bicara, tapi lewat sesuatu perantara. Begitu. Nggak tahu tuh cita-cita itu, masa depan itu sungguh ada. Asal Kerry percaya sama Tuhan. Itu saja. Kerry, di mana Kerry mau pergi? Kalau Tuhan bilang di sini, Kerry pegang garis tangan, mau lari. Mau lari. Asal Kerry usaha. Tuhan mau lihat. Mungkin Kerry cuma badi yang bobo-bobo saja. Kerry mau jadi manusia nyata. Lihat mama adik papa kasih sekolah Kerry bagaimana supaya masa depannya Kerry bagus. Kerry harus lihat orang tua gini, saya harus usaha kuat. Itu yang menjadi tolak ukurnya Kerry. Jangan pikir masa depanku seperti adaan begitu. Jangan. Tuhan Yesus marah begitu. Tuhan Yesus bilang masa depan sungguh rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Masa depannya Kerry itu damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tidak ada. Apapun yang terjadi itu untuk kebaikan Kerry. Pokoknya Kerry harus selalu berserah penuh kepada Tuhan. Usah takut. Masa depannya Kerry suram. Yang penting Kerry hidup sesuai dengan perintahnya Tuhan. Itu saja. Itu saja dari Torang, Kerry. Maaf belum bisa kasih kue. Orang berterima kasih juga sama Kerry. Walaupun Kerry jauh di sana, Kerry masih ada usaha untuk supaya Kerry juga bisa kumpul duit untuk orang ulang tahun. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Kerry. Orang ucapan, semoga Kerry ke masa depan lurus. Semoga Kerry, walaupun pasti ada beko-beko, semoga Kerry tetap dengan apa tujuannya Kerry. Yakin dan percaya bahwa Tuhan itu ada, masa depan sungguh ada. Jangan takut dengan masa depan yang Tuhan rencanakan sama Kerry. Maju terus, pantang mundur, Tuhan beserta Kerry. Walaupun tidak ada orang tua di sisi kiri kanan, masih ada kakak-kakaknya Kerry, masih ada orang teman-teman, saudara seimannya Kerry. Orang tetap dukung Kerry apapun terjadi. Kerry kuat. Itu saja.
Oke. Apa mungkin sama teman-teman ada doa apa? Habis itu langsung berdoa. Oke, ada? Ayo orang berdoa. Cepat. Mau bilang tidak? Nana yang mau berdoa. Oh, saya saja berdoa. Pak lama ibu ketujuh lagi. Oke. Sudah terwakili tadi itu Eva bilang. Saya mau berdoa kan bela berdoa terserah. Saya jo PT lama. Hah? Baku 7 turun 2 ini cepat jo bela. Siapa saya? Tahu terserah dari Dinda. Dinda yang mau. Oh, Dinda. Iya Dinda, cepat jo dah. Siapa? Sorry. Atau saya bawakan dalam Jo, langsung di doa syafaat. Oh, doa syafaat belum katu saya kira. Oke dah. Iya, doa syafaat. Cepatnya. Yang lama. Berarti. Ya udah. Oke, gas. Tambahan pokok-pokok doa dari teman-teman ada? Doakan saya sehat-sehat. UTS. Apa? Doakan saya sehat-sehat, kuat-kuat nih. Doakan Ngina pulang kamar. Tidak, ini saja. Doakan saya semoga kuat. Melewati semuanya, Ngina mau pulang kamar mau Serius saya ini. Doakan saya. Yo Eva, kuat Eva. Iya Eva. Doakan Ngina kuat ke siang. Sabar Eva, sabar. Eva. Kita tahu Ngina kuat Eva. Kuat. Kamu ketawa, Isa serius, dia ketawa, saya serius. Kuat. Oke, siapa lagi? Vena, kenapa nggak love? Sehat-sehat, Juno. UTS. UTS. Oke, sama Praktek. berarti. Dah? Apa lagi? Sudah? Sudah. Berdoa aja. Boleh? Oke. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tak putus-putusnya ya Bapa, Engkau selalu menyertai dan melindungi kami. Sepanjang hari ini yang berlalu, Kau masih menyertai kami dengan kuasa kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu selalu ada untuk kami ya Bapa dalam menjalani hari-hari kami bisa merasakan cinta kasih-Mu melalui berkat, nafas, kehidupan, kesehatan, dan kekuatan dalam kami menjalani kehidupan selama sepekan minggu ini. Saat ini Tuhan, kami terkumpul kembali dalam virtual Zoom, seraya untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui sharing. Apa yang kami sharingkan tadi kiranya bisa kami pakai dan terapkan dalam kehidupan kami masing-masing, terutama dalam toxic relationship. Kami dapat mengenal bahwa kasih-Mu lah yang paling benar dan paling setia untuk kami ya Bapa. Kiranya kami bisa keluar dari zona toxic relationship ini dan selalu berharap kepada pertolongan dan cinta kasih-Mu ya Bapa. Saat ini ya Bapa kami terkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami bersyukur bersama teman kami Kerry yang kemarin hari 17 Oktober berhari ulang tahun yang ke-17. Ya Allah Bapa, kuat dan sehat, kiranya Engkau selalu anugerahkan dalam kehidupannya, panjang umur, cita-cita apa yang dia cita-citakan, apa yang jadi harapannya, itu semua kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Berkati keluarganya ya Bapak, berkati aktivitasnya. Kiranya kami pertaruhkan kehidupan teman kami Kerry ini hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Allah Bapa kami di sorga, kami berdoa pula bagi teman kami Reva dalam segala rencananya ini. Kiranya Engkau selalu memberikan dia kesehatan, kekuatan, kiranya apa yang diharapkan ke depannya bisa terwujud sesuai dengan kehendak Tuhan.
Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi kami setiap masing-masing yang akan menghadapi seminggu ke depan perkuliahan kami atau aktivitas lainnya. Dan dalam perkuliahan kami akan menghadapi ujian ataupun praktek ataupun proses perkuliahan. Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan ke dalam tangan yang penuh kasih. Apa yang telah kami pelajari, apa yang kami telah usahakan, kami hanya bisa pertaruhkan dalam penuh kasih. Berkatilah kami ya Bapa tiap masing-masing, berikanlah kami selalu kesehatan, kekuatan, panjang umur, dan berkat yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati tiap kami masing-masing, beserta keluarga dan orang tua kami masing-masing, kiranya Engkau selalu memberkati, dan memberi selalu kekuatan. Tuhan tahu apa yang menjadi harapan, pergumulan kami ke depannya. Kiranya kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih ya Bapa, dan saat ini setelah dari sharing ini kami akan beristirahat tidur dan kembali kami besok beraktivitas seperti biasa. Kiranya Engkau selalu menyertai dan melindungi kami, dan melindungi kami pada malam hari ini, dan membebaskan kami dari segala mara bahaya, roh-roh jahat, orang-orang jahat, maut sekalipun, dan kiranya kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati oleh-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, baik. Makasih. Yuk. Dapat dengar? Ya, sama-sama. Ada. Ada Boy, ada. Sekarang menyanyi karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Demikianlah ibadah sharing kita pada malam hari ini. Bobo. Semangat dan selamat menikmati. Selamat melewati hari ke depan. Semoga sehat-sehat, kuat-kuat. Lala, jangan bosan-bosan ikut-ikut orang lain. Selamat BO. On cam dulu dong lah. Selamat ulang tahun Cherry, selamat datang Lala. Begitu. Selamat BO. Selamat. Mana Kerry? On cam dulu semua. Mau di screenshot. Welcome Lala. Sebagai memang. Omotak. Sebagai memang. Screenshot Bella. Guys, tunggu. Coba gitu. Ya. Cepat. Kenapa Kristi? Kedengaran suaraku, kedengaran? Kedengaran. Oh iya. Aku lihat ini semakin minggu itu kayak apa ya? Yang bukan mau bilang siapa, cuman ya untuk kayak teman-teman yang lain mungkin kayak nanti kedepannya Kerry, Delon, itu lebih fokus lagi kalau lagi sharing
Kalau misalnya Apa Kak pakai Christine nama, bilang? nama Saya tidak inilah dengar. nama sebenarnya gitu. Oh, nama sebenarnya. Iya sih, betul juga. Baru tepat waktu juga guys, tepat waktu. Jadi Kalau yang kemarin harus dibenarkan ini nama, harus sesuai nama. Walaupun kalau cuma saya kan Carlos Bonde, so tahu udah Reva tuh. Dengan harus on time, dengan Marijo, kiri yang dekat dengan Delon, atau Jeremy yang dekat dengan Delon, Ando yang dekat dengan Delon, Ando yang dekat dengan Jeremy, kamu yang baku dekat, baku tahu siapa yang ini, baku panggil jo kasihan. Tidak usah jo nanti mau dipanggil-panggil, baku mengerti jo. Bagaimana itu? Punya nggak? Yes guys, yes. Dengan satu lagi, kalau bahas di sementara firman Tuhan, kalau misalnya bahas di kolom komentar itu kayak fokuslah dengan firman Tuhannya itu, jangan kayak Iya. Maksudnya tidak apa-apa sih, maksudnya kamu harus fokus mengerti, jangan kok apa bertanya begini tidak sesuai dengan apa yang kita bilang kan, yang sharingnya itu. Jadi kalau misalnya kayak siapa bahas sharing boleh menyaut begitu, asalkan kayak masih berkaitan, tapi kalau itu kayak melenceng begitu lebih baik guys, nanti Iya sih. Kalau saya tadi kan saya mau cari tahu ini toksik ini bagaimana, apa bedanya toksik ini dengan itu toksik dengan bully. Ya. Kan hampir Kalau itu 11. kalau itu masuk. Kalau itu tidak masalah sih, kalau itu nggak masalah, cuman kayak kedengaran nggak suaraku? Iyo. Oh oke. Nggak, tadi nggak kedengaran. Maksudnya ya memang cuma kita cuman